Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6056-6057. Menerobos. Pemandangan di hadapannya berubah, dan Dev mendapati dirinya berada di ruang abu-abu yang kabur. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya kabut abu-abu yang tak berujung. Kabut itu mengandung ki dunia bawah yang sangat murni, dan dengan setiap tarikan napas, ia dapat merasakan kultivasinya perlahan meningkat. Luigi menarik napas dalam-dalam dan berseru dengan gembira, ini adalah alam rahasia dunia bawah. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ia menatap Dev, Tuan Chen, saya akan pergi ke kedalaman alam rahasia untuk menemukan ki asal dunia bawah untuk sepenuhnya memperbaiki asal-usul saya. Bagaimana dengan Anda? Dev melihat sekeliling, saya akan tinggal di sini dan berkultivasi dalam pengasingan untuk mencapai terobosan. Ki dunia bawah di sini akan membantu saya memahami Dao Agung Kekacauan. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah. Sampai jumpa dalam 30 hari. Luigi berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam kedalaman kabut. Dev kemudian mengeluarkan menara penindas iblis, memasukinya, duduk bersila, dan mulai melancarkan teknik konsentrasi hati. Ki alam bawah dalam kabut abu-abu terus mengalir ke tubuhnya, ditelan dan diubah oleh kekuatan kekacauan. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Mengeluarkan gulungan giok yang berisi penjelasan sejati alam bawah asteris, Dev membenamkan indera ilahinya ke dalamnya, mulai memahami esensi Dao alam bawah. Alam bawah, batas kematian, juga merupakan awal kehidupan baru. Klan hantu percaya bahwa semua yang lahir harus mati, dan semua yang mati harus lahir. Siklus hidup dan mati adalah Dao Agung. Dao alam bawah bukanlah sekadar Dao kematian, tetapi Dao siklus hidup dan mati. Siklus hidup dan mati. Dev bergumam pada dirinya sendiri, sebuah kilasan inspirasi muncul di benaknya. Apa itu kekacauan? Kekacauan adalah keadaan sebelum penciptaan langit dan bumi, awal dan akhir dari segala sesuatu. Kekacauan meliputi segalanya, hidup dan mati, yin dan yang, waktu dan ruang. Semuanya ada di dalam kekacauan. Aku mengerti. Mata Dev berkilat tajam. Kekacauan bukanlah sekadar kehancuran atau penciptaan, tetapi kesatuan keduanya. Kekacauan adalah awal dan akhir. Itu adalah hidup dan mati. Itu adalah penciptaan dan kehancuran. Pada saat ini, pemahamannya tentang Dao Agung Kekacauan mengalami lompatan kualitatif. Kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya berputar liar, membentuk pusaran abu-abu. Di tengah pusaran, titik cahaya abu-abu seukuran butir beras perlahan mengembun, bentuk dasar benih Dao Kekacauan. Tetapi Dev tahu ini tidak cukup. Benih Dao Kekacauan sejati harus diintegrasikan dengan pemahaman tentang hidup dan mati, dengan pemahaman tentang reinkarnasi. Dia mengeluarkan sebuah pil dan menelannya. Ini adalah pil kelahiran kembali 9 transformasi yang ia temukan di cincin penyimpanan Raja Katak Emas, yang mampu mensimulasikan siklus hidup dan mati, membantu seseorang memahami Dao Agung hidup dan mati. Begitu pil itu masuk ke perutnya, pemandangan di depan mata Dev berubah drastis. Ia melihat kehidupan masa lalu dan masa kininya, dan siklus hidup dan mati dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Cinta, benci, dan dendam, semuanya berada dalam siklus reinkarnasi. Ia melihat kembali senyum raja beruang punggung besi saat ia mati dalam pertempuran, sosok rusa tua yang kelelahan roboh ke tanah, dan mata tak kenal takut dari prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kematian bukanlah akhir. Kebencian dapat berlanjut. Harapan tidak akan pernah padam. Aku mengerti. Dev menutup matanya, setetes air mata mengalir di pipinya. Titik cahaya abu-abu mulai membesar dan berubah, permukaannya memperlihatkan pola yang mendalam. Pola-pola itu saling terkait, membentuk siklus reinkarnasi mini. Benih Dao Kekacauan mulai benar-benar terbentuk. Namun pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari kedalaman alam rahasia, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Apa yang terjadi? Dev tiba-tiba membuka matanya, muncul dari menara penekan iblis. Ia melihat kabut abu-abu berputar liar, dan aura mengerikan meletus dari kedalaman alam rahasia. Aura itu dipenuhi dengan kekerasan, kekacauan, dan kehancuran, sama sekali berbeda dari ki alam bawah yang murni dan lembut. Tuan Chen, lari! Jiwa sisa dari binatang buas kuno yang ditekan di sini telah terbangun. Seruan Luigi terdengar dari kedalaman. Swoosh! Sebelum kata-kata itu selesai, bayangan hitam melesat keluar dari kedalaman kabut, langsung menuju Dev.
Itu adalah bayangan binatang buas yang menyerupai Taoti, sepanjang 100 kaki, seluruhnya hitam. Dengan sekali tarikan napas, ia melahap sebagian besar kabut abu-abu di sekitarnya. Sisa jiwa dari binatang buas kuno Taoti. Ekspresi Dev berubah drastis. Taoti, binatang buas legendaris, dapat melahap segalanya, bahkan hukum langit dan bumi, jauh lebih kuat daripada binatang penelan langit milik Raja Iblis Awan Merah. Meskipun ini hanya sisa jiwa, auranya telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam dewa abadi sejati. Tanpa ragu, Dev menghunus pedang penebas naganya, melepaskan kekuatan penuh kekacauan. Kekacauan, tebas. Swiss. Sinar pedang abu-abu menebas ke arah sisa jiwa Taoti. Namun, Taoti hanya membuka mulutnya dan menarik napas, menelan sinar pedang itu utuh tanpa riak sedikit pun. Apa? Seru Dev dengan ngeri. Mata merah Taoti itu tertuju pada Dev, dan ia membuka mulutnya lagi, melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan. Dev merasakan tubuhnya ditarik tak terkendali ke arahnya, bahkan kekuatan kekacauannya menunjukkan tanda-tanda akan ditelan. Sialan. Dev menggertakkan giginya, berusaha mati-matian melawan. Tepat saat itu, benih dao kekacauan yang terbentuk di dantiannya tiba-tiba bersinar terang. Cahaya abu-abu menyembur dari tubuh Dev, berubah menjadi rantai tak terhitung yang melilit kembali ke arah jiwa sisa Taoti. Jiwa sisa Taoti mengeluarkan raungan menyakitkan, menyadari bahwa kekuatan menelannya tidak efektif melawan rantai abu-abu ini. Sebaliknya, rantai-rantai itu dengan panik menguras kekuatannya. Ini. Kekuatan benih dao kekacauan. Dev terkejut sekaligus gembira. Ia berhenti melawan dan malah menyerbu ke arah jiwa sisa binatang rakus itu, membentuk segel tangan dan mengaktifkan teknik kekacauan. Karena kau ingin melahapku, aku akan membiarkanmu melahap sebanyak yang kau mau. Dev berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan terjun ke dalam mulut sisa jiwa binatang rakus. Tuan Chen. Seru Luigi. Di dalam jiwa sisa binatang rakus, Dev duduk bersila, membiarkan kekuatan melahap yang dahsyat merobek tubuhnya. Namun benih dao kekacauan di dalam dirinya seperti jurang tak berdasar, melahap kekuatan jiwa sisa binatang rakus. Kekacauan, asal mula segala sesuatu, bahkan dapat mencakup dan mengubah hukum melahap. Jiwa sisa binatang rakus mengeluarkan raungan melengking, tubuhnya mulai runtuh dan hancur. Kekuatannya dengan panik dilahap oleh benih dao kekacauan, berubah menjadi energi paling murni, yang mengalir ke tubuh Dev. Kultivasi Dev mulai melonjak. Puncak alam dewa abadi tingkat ke-9. Setengah langkah dewa abadi sejati. Hambatannya mereda. Sekarang, Dev meraung, menyerap sisa kekuatan jiwa terakhir dari binatang rakus ke dalam tubuhnya. Boom! Suara dentuman keras terdengar dari dalam dirinya, seolah-olah sesuatu telah hancur berkeping-keping. Di dalam dantiannya, benih dao abu-abu akhirnya terbentuk sempurna. Itu seperti dunia kekacauan mini, di mana hidup dan mati berputar, yin dan yang bergantian, dan segala sesuatu lahir dan hancur. Aura Dev mulai melonjak liar. Alam dewa abadi sejati, tingkat pertama. Tahap awal. Tahap pertengahan. Puncak. Itu hanya berhenti di puncak tingkat pertama alam dewa abadi sejari. Kabut abu-abu di alam rahasia melonjak liar ke dalam tubuh Dev, mengkonsolidasikan alam kultivasi barunya. Ketika Dev membuka matanya lagi, matanya tampak menyimpan evolusi sebuah galaksi, awal dari kekacauan. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, dan ruang itu sendiri berderit di bawah bebannya. Inilah kekuatan alam dewa abadi sejati. Dev merasakan gelombang kekuatan kacau di dalam dirinya, lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia melihat sisa jiwa Taoti yang telah lenyap. Tanpa bantuan binatang buas kuno ini, ia tidak akan mampu menembus begitu cepat. Bagi kultivator lain, ini mungkin memungkinkan mereka untuk maju 3 tingkat sekaligus, tetapi bagi Dev, maju ke alam utama membutuhkan pengurasan sumber daya dan kekuatan yang tak ada habisnya. Mencapai puncak peringkat pertama alam dewa abadi sejati sudah merupakan prestasi besar bagi Dev. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Luigi bergegas mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Dev tersenyum tipis, tidak hanya aku baik-baik saja, tetapi aku juga telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Ia memandang Luigi dan menyadari bahwa aura Luigi juga menjadi jauh lebih kuat, mencapai peringkat ke-6 alam dewa abadi sejati. Jelas, ia telah memperoleh banyak hal di alam rahasia. Kau juga berhasil menembus tingkatan. Tanya Dev. Luigi mengangguk, aku menemukan ki asal alam bawah, yang tidak hanya memperbaiki asal-usulku tetapi juga memungkinkanku untuk menembus ke peringkat ke-6 alam dewa abadi sejati. Tuan Chen, Anda sekarang. Puncak peringkat pertama alam dewa abadi sejati, kata Dev. Luigi tersentak, menerobos ke alam dewa abadi sejati. Ini terlalu sulit dipercaya. Ini adalah peningkatan tingkatan yang besar. Dev tersenyum, hanya beruntung.
Jika bukan karena sisa jiwa binatang buas kuno, aku tidak akan bisa menembus secepat ini. Ia melihat ke kedalaman alam rahasia, berapa lama lagi sampai kita keluar? Sekitar 10 hari, jawab Luigi. Baiklah, mari kita gunakan 100 hari ini untuk mengkonsolidasi kultivasi kita dan memahami apa yang telah kita peroleh. Keduanya kembali mengasingkan diri. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika lorong alam rahasia terbuka kembali, Dev dan Luigi membuka mata mereka secara bersamaan. Pada saat ini, aura Dev terkendali dan dalam, seperti jurang yang dalam, tampak tenang namun mengandung kekuatan yang mengerikan. Kekuatan kekacauan terus mengalir di dalam tubuhnya, dan benih dao kekacauan perlahan berputar di dantiannya, berevolusi menjadi dunia kekacauan mini. Dia berada di puncak peringkat pertama alam dewa abadi sejati, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin cukup untuk melawan bahkan dewa abadi sejati peringkat ke-9. Ayo pergi, sudah waktunya untuk keluar. Dev berdiri, kilatan dingin di matanya. Ras dewa. Sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan kita. Keduanya melangkah ke lorong dan menghilang. Di kota dunia bawah, di depan altar. Tetua Agung dan para tetua dunia bawah menunggu dengan cemas. Hari ini adalah hari ke-30 sejak alam rahasia terbuka, hari di mana Dev dan Luigi seharusnya muncul. Tetua Agung, apakah mereka akan baik-baik saja? Tanya Salman dengan cemas. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, alam rahasia itu berbahaya, tetapi dengan kekuatan teman muda Chen, dia seharusnya mampu mengatasinya. Begitu dia selesai berbicara, altar bersinar terang, dan dua sosok perlahan muncul. Itu adalah Dev dan Luigi. Saat keduanya muncul, energi dunia bawah di seluruh kota dunia bawah melonjak. Hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, menatap keduanya dengan terkejut. Aura ini. Alam dewa abadi sejati. Seru seorang tetua. Pupil mata Mandaran menyempit tajam, puncak tingkat pertama alam dewa abadi sejati. Dan Luigi, tingkat ke-6 alam dewa abadi sejati. Ini, bagaimana mungkin? Dalam 30 hari, dia berhasil menembus dari alam dewa abadi tingkat 9 yang terluka parah ke puncak tingkat pertama alam dewa abadi sejati. Ini benar-benar membalikkan akal sehat kultivasi. Ini adalah peningkatan alam yang besar. Bagaimana mungkin ini terjadi dalam waktu sesingkat ini? Dev turun dari altar dan menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Mandaran, terima kasih atas kebaikanmu, tetua. Aku telah menyelesaikan misiku dan menembus ke alam dewa abadi sejati. Mandaran menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutannya, dan tertawa terbahak-bahak, bagus. 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 Surga memberkati klan hantu. Surga memberkati surga ke-13. Ia menatap Dev, matanya penuh harapan, teman muda Chen, apa rencanamu selanjutnya? Mata Dev berkilat dingin, kembali ke permukaan, menyelamatkan sisa-sisa klan iblis, dan kemudian menyelesaikan urusan dengan klan dewa. Aku ikut. Luigi melangkah maju. Aku juga ikut. Kata Salman. Aku juga. Aku juga. Kerumunan meledak dalam kegembiraan. Mandaran mengangkat tangannya untuk meredam keributan, dan berkata dengan suara berat, sahabat muda Chen, kota dunia bawah bersedia melakukan segala daya untuk membantumu. Namun, ras dewa sangat kuat, dan kita tidak bisa bertindak gegabah. Saya sarankan agar kita terlebih dahulu menyelamatkan sisa-sisa ras iblis, mengumpulkan kekuatan, dan kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Bersambung.